Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masyarakat muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu, sedang jamaah salat maghrib dan isya Masjid Al-Furqan yang insyaallah kita senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya Allah berikan kepada kita. Walau terkadang nikmat itu kita pakai tidak sesuai dengan ridhonya, terkadang nikmat kita pakai tidak sesuai dengan keinginan Allah, namun Allah tetap senantiasa Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada kita, sehingga tidak mengambil nikmat-nikmat yang disalahgunakan tersebut. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbarui taubat kita kepadanya. Salawat dan taslim kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, yang semoga dalam kehidupan kita diistiqomahkan oleh Allah menjadi pengikut baginda sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dalam surah Al-Baqarah dan poin-poin penting yang kita petik dalam tafsir At-Tanwir. Semalam sebelumnya kita sudah sampai pada ayat 182 ya. Sehingga pada malam hari ini kita akan membaca 183. Al-Baqarah 183 ini terkenal sekali ya Pak, karena juga sudah pernah kita kaji dalam catatan buku ini, sudah pernah kita baca sebelum Ramadan ya. Sehingga tidak kita ambil 183, 184, 185, 186 ya, yaitu ayat tentang puasa ya, baik. Nah, kita ambil 187, 188 dan sampai 189. 187 ini adalah berkaitan tentang bagaimana syariat puasa di awal-awal umat Islam berpuasa. Jadi dulu ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa Ramadan, itu tatkala sudah sampai malam hari, sudah isya, kemudian telah berbuka ketika maghrib, kemudian sampai isya, itu sudah tidak makan dan minum lagi. Dulunya kayak gitu Pak. Sehingga tatkala ada riwayat sahabat ketiduran, kemudian bangunnya di malam hari, berarti puasanya lanjut ya. Kita baca terlebih ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum. Baik, kita lihat poin-poin di At-Tanwir. Riwayat hadis dan sejarah menunjukkan ayat ini menjelaskan cara umat Islam pertama kali menjalankan puasa. Jadi awal-awal umat Islam puasa itu dimulai sejak sholat isya. Jadi sejak sholat isya atau sejak tidur ya. Jadi kalau di malam hari sudah mulai tidur, maka kalau bangunnya jam 12 malam, itu sudah tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh, mohon maaf, berhubungan suami istri. Awalnya kayak gitu puasa. Artinya apabila sudah sholat isya atau tertidur lalu bangun, mereka harus berpuasa dan tidak lagi makan, tidak minum, tidak berhubungan. Bisa dibayangkan Pak, berapa jam jadinya puasanya Pak? Ya. Jadi dari malam
Dari kalau tidurnya bangunnya jam 10 malam udah mulai puasa saat itu. Hal ini menimbulkan beberapa masalah. Contoh kasus Umar bin Khattab. Meskipun sudah sholat isya dan istrinya sudah tidur, ia kemudian tetap melakukan hubungan badan dengan istrinya. Beberapa sahabat tidak melakukan hal demikian. Juga kasus Qais bin Sirmah yang tertidur hingga waktu isya, kemudian ketika terbangun, apa yang dilakukan? Tidak lagi makan dan minum dan terus berpuasa, yang membuatnya keesokan harinya letih, lelah, capek. Karena puasanya dari kapan Pak? Dari malam. Bayangin, awal-awal puasa seperti itu ya. Alhamdulillah enggak seperti itu terus menerus Pak ya. Alhamdulillah. Maka karena riwayat-riwayat ini ada terkait dengan awal puasa demikian, sebagian sahabat merasa berat, dan Allah Maha tahu hal tersebut. Allah katakan, alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum wa fa'ankum. Jadi terdapat banyak riwayat. Riwayat lain kita baca, umat Islam melakukan puasa Ramadan sejak sesudah sholat isya, di mana apabila mereka telah sholat isya dan kemudian tidur, mereka langsung puasa dan tidak lagi makan dan minum dan berhubungan badan. Namun beberapa orang merasa berat dan mereka tetap makan dan minum atau berhubungan suami istri setelah sholat isya atau setelah tidur. Jadi beberapa sahabat itu berat ya. Sehingga mereka tetap makan, tetap minum, tetap berhubungan sampai menjelang waktu subuh. Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat 187. Maka dalam tafsir At-Tanwir ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, 187 ini turun, itu terpisah dengan 183, 184, 185. Ya Pak ya. Pendapat pertama apa? 187 ini turun karena apa? Terpisah. Turun terpisah. Buktinya apa? Ya buktinya 186 itu bukan tentang puasa. Ya, 183 ini tentang puasa. 184 puasa ayyam ma'dudat. 185 puasa tentang Ramadan. 186 itu bukan tentang puasa. Tentang apa? Tentang doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dalam At-Tanwir dikatakan 187 ini turun terpisah dari ayat-ayat puasa sebelumnya. Buktinya mana? Buktinya ayat 186 itu tidak berbicara mengenai puasa. Walaupun tetap 186 ini erat kaitannya dengan puasa. Karena yang namanya Ramadan ya juga merupakan bulan memperbanyak doa. Jangan sekalian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti pendapat pertama katakan ayat ini itu terpisah. Namun pendapat yang berikutnya mengatakan ayat ini turunnya berbarengan 183 sampai 1887. Karena 186-nya pun juga merupakan erat kaitannya tentang puasa, tentang Ramadan. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk itu Allah Subhanahu wa taala ya dalam ayat ini yang artinya Allah, mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah dihalalkan bagi kamu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Karena tadi tidak dibolehkan, barulah 187 ini alhamdulillah dihalalkan ya. Malam hari makan, malam hari minum, malam hari mohon maaf bercampur dan seterusnya. Kemudian pada ayat ini itu dikatakan ar-rafath. Rafath itu maknanya ucapan kotor. Artinya ucapan yang tidak pantas untuk diperdengarkan. Allah katakan mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Ya demikianlah suami istri. Ya, suami istri
Suami bagikan pakaian bagi istri, istri bagikan pakaian. Maksudnya apa? Maksudnya yang namanya hubungan suami istri, hubungan perkawinan, itu hubungan persekutuan hidup yang paling erat, paling menyatukan, persekutuan yang paling tidak mengenal batas. Ya, kita ini dengan pakaian gak ada batasnya, langsung pakaian dengan kulit kita. Maka seperti itulah kehidupan yang namanya kehidupan suami dan istri. Ya. Dan tentu bapak-bapak tentu lebih paham tentang bagaimana kehidupan pernikahan, bagaimana kehidupan antara suami dan istri. Tentu bapak-bapak lebih paham terkait dengan hal tersebut. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah lanjutkan, fakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Maka saat ayat ini turun, dihalalkan, dibolehkan makan dan minum hingga jelas bagimu benang putih dan benang hitam, yaitu fajar, ya. Kemudian sempurnakanlah puasa hingga malam hari dan sampai berbuka. Berarti jelas bagimu bahwa waktu dimulainya puasa itu adalah waktu fajar. Waktu fajar. Ya. Artinya bahwa sebelum waktu fajar silahkan makan, minum, mengatakan kata-kata yang romantis antara suami dengan istri. Ya. Namun setelah itu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad, puasa Ramadan. Dan kita tahu Ramadan ini di masa Nabi disyariatkannya tahun kedua, Pak ya. Ya. Tahun kedua. Bukan berarti ketika Nabi di Mekah Nabi tidak puasa. Nabi sudah berpuasa. Nabi sudah puasa tanggal 9 Zulhijjah. Nabi puasa yang kita kenal dengan puasa Asyura. Nabi puasa Senin Kamis. Nabi puasa Ayyamul Bid. Tapi yang wajib itu nanti belakangan, ketika Nabi sudah sampai di Madinah tahun kedua. Berarti kalau diwajibkan tahun kedua, maka Nabi puasa Ramadannya hanya 9 kali saja, karena wafatnya tahun ke-11. Ya. Dan hari ini hingga Ramadan nanti, insya Allah di tanggal 18 Februari, kurang lebih berapa bulan lagi Pak ya? 4 bulan lagi. Nggak kerasa. Perasaan baru tahun lalu kita Ramadan, kita melaksanakan kegiatan i'tikaf. Ini sudah tinggal sekitar 4 bulan lagi Ramadan. Ya. Bulan yang dinanti-nanti setiap umat Islam, bulan yang dinanti-nanti setiap daripada kita. Maka semoga Allah panjangkan usia kita, usia keluarga kita, dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan mampu untuk memaksimalkan Ramadan. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah melanjutkan, tilka hududullah fala ta'taduha. Tilka hududullah, itulah daripada batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, itulah daripada koridor syariat Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah untuk dilampaui. Fala taqrabuha, janganlah didekati. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Yang artinya demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka bertakwa. Poinnya adalah ayat tentang puasa ini merupakan ketentuan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana tidak boleh untuk dilanggar. Untuk mengungkapkan larangan melanggar batas-batas agama, di sini digunakan jangan mendekati. Penggunaan jangan mendekati adalah untuk memberi penekanan agar memperhatikan batasan-batasan yang ditentukan Allah dengan sungguh-sungguh. Jangan melakukan hal tersebut menjurus kepada pelanggaran batas-batas tersebut. Artinya jangan didekati saja, tidak boleh. Dekat saja tidak boleh, apalagi
dilaksanakan. Sama dengan ayat tentang zina. Allah berfirman, jangan mendekati zina, wala taqrabuz zina. Ya, apalagi melakukan perbuatan tersebut. Naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Ayat 188 jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 183 sampai 187 tentang puasa. 188 ternyata larangan mendapatkan harta dengan cara yang tidak benar. Kita lihat perpindahan pembahasan dari yang tadinya puasa, kemudian Allah mendatangkan ayat tentang larangan makan harta yang tidak halal, larangan bekerja pekerjaan yang tidak dibenarkan dalam syariat. Mencermati keterkaitan, kita baca ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukam lita'kulu fariqan min amwalin nas bil ithmi wa antum ta'lamun." Yang artinya, janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahuinya. Ayat sebelumnya Allah menghalalkan makan minum berhubungan dengan suami di malam hari. Sekarang pembahasannya jangan makan makanan yang haram. Apa korelasinya? Dalam At-Tanwir dikatakan, hal itu karena seorang muslim diharamkan makan makanan haram, baik di siang hari maupun di malam hari, dan di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Biasanya di Ramadan kita sadar, kita menjaga pola makan kita, kita menjaga jangan sampai ada makanan-makanan yang haram masuk. Nah, Allah datangkan setelah ayat tentang Ramadan itu supaya berdampak kepada kita. Kita tahu bahwa ternyata makan makanan yang halal itu pada semua waktu, bukan hanya di bulan Ramadan. Menghindari makanan-makanan yang haram, cara mendapatkan makanan yang haram bukan hanya di Ramadan saja, tetapi di luar bulan Ramadan pun juga diharamkan. Karena Nabi bersabda, di zaman ini, dan zaman ini terjadi, Nabi sudah menyampaikan ribuan tahun yang lalu. Kata Nabi, sayati 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u, akan datang suatu masa di mana seseorang tidak memperhatikan min aina akhadal mal, amin halalin amin haram. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Akan datang suatu masa pada saat itu seseorang tidak memperhatikan lagi, acuh tak acuh lagi dengan dari mana dia dapat harta. Apakah dari jalan yang halal atau jalan yang haram? Ketentuan-ketentuan syariat ditabrak untuk mendapatkan harta. Padahal syariat ini tidak menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta. Kaidahnya demikian. Al-ghayatu la tubarrirul wasilah. Tujuan yang ingin kita capai itu tidak menghalalkan semua cara, baik cara yang dibenarkan, baik apalagi cara-cara yang tidak dibenarkan. Artinya dalam mencapai tujuan kita mencari ma'isyah Allah Subhanahu wa taala, ada jalan-jalan yang telah diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sampai bilang demikian. Allah ungkapkan dengan cara batil. Janganlah memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Tujuan tidak menghalalkan segala cara,
Tapi tujuan untuk mencapainya, ya kita ikuti apa yang telah dituntunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata batil dalam Al-Quran disebut 26 kali. 26 kali batil, batil, batil. Diartikan dalam bahasa Indonesia dengan batal, dengan lenyap, dengan pergi, ya. Mananya pergi, mananya lenyap. Maknanya adalah seseorang yang makan harta orang lain tidak sesuai dengan aturan syariat, berarti dia makan secara batil. Perilaku makan harta secara batil terdapat dalam dua bentuk. Satu, mengambil harta orang lain melalui kezaliman, ya, pencurian, zalim, pemaksaan, zalim. Atau yang kedua, mengambil harta orang lain dengan cara yang terlarang seperti perjudian, mengundi nasib, apa lagi? Yang marak hari ini yang tahu bilang judul judi online, ya. Yang informasi bandarnya ada di luar negeri, ya. Bahkan sampai hari ini dan di Indonesia pun banyak bandar-bandar yang tidak tertangkap-tangkap. Nah, ini tentu termasuk daripada memakan harta orang lain dengan cara yang batil, diharamkan oleh syariat. Di antara dosa besar yang Nabi Muhammad SAW aklu malil ghairi bighairil haqq, memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Maka di antara salah satu daripada ini, Pak ya, jemaah sekalian, salah satu di antara tujuan syariat itu menjaga harta, menjaga harta. Dikenal dengan hifdzul mal. Dan Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan pidato yang dinobatkan ini adalah pidato yang paling banyak didengarkan oleh sahabat, karena disampaikan ketika Haji Wada tahun ke-10 Hijriah. Apa pesan Nabi di Haji Wada? Salah satunya masalah harta. Haji Wada dihadiri begitu banyak sahabat, dan Nabi memilih diksi terkait dengan pidato beliau. Artinya inilah pidato yang paling banyak didengar. Kalau pidato-pidato yang lain, pidato Jumat, ya mungkin sebagian sahabat tidak dengar, ada yang dengar, ada yang tidak dengar, atau pengajian-pengajian Nabi atau khutbah Nabi. Tapi ini haji berpisah. Pesannya Nabi singkat, inna dima'akum, sesungguhnya darah-darah kalian, wa amwalakum, harta-harta kalian, wa a'radakum, kehormatan kalian, haramun alaikum, itu suci, sakral, suci. Harta itu suci, darah suci. Artinya apa suci? Sakral, tidak boleh darah ditumpahkan. Artinya apa makna harta itu suci? Tidak boleh diambil dengan cara yang batil. Artinya apa? Kehormatan itu suci, tidak boleh menjatuhkan kehormatan orang lain. Nabi sampai bilang, kahurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza wa fi baladikum hadza. Sebagaimana sucinya bulan ini, bulan Zulhijjah, bulan suci. Wa hurmat wa baladikum hadza, sucinya tempat ini, tanah haram. Wa fi yaumikum hadza, sucinya hari ini, tanggal 10 Zulhijjah. Dari tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 di Padang Arafah menyampaikan hal tersebut Nabi Muhammad SAW pada tanggal 9 Zulhijjah. Apa yang sampaikan Nabi? Harta. Dan ini pesan terakhir Nabi yang paling banyak didengar. Karena setelah Haji Wada, usia Nabi hanya sekitar 91 hari, 3 bulan. Karena Nabi wafat di Rabiul Awal
sekitar 3 bulan. Dan saat itu turun firman Allah, al-yawma akmaltu lakum. Allah menobatkan bahwa agama ini telah sempurna, tidak ada ketentuan syariat lagi yang turun setelah itu, dan Allah telah ridhoi agama Islam. Ternyata yang disampaikan Nabi, yang diingatkan tentang masalah harta. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang namanya harta itu seringkali menjadi fitnah, seringkali menjadi apa? Sumber pertikaian, terkadang menjadi sumber pertikaian. Bahkan yang namanya harta seringkali tidak pandang bulu antara keluarga, satu keluarga dengan keluarga yang lain, antara kakek dengan adik. Kalau masalah harta, tatkala tidak dipahami harta itu sebagai nikmat pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, maka dikhawatirkan menimbulkan pertikaian. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ungkapan berikutnya Allah berfirman, wa tudlu biha. Kata tudlu ya, yang artinya jangan engkau bawa ya untuk menyewa lawyer ya, menyogok hakim untuk memakan harta orang lain. Artinya, pengajuan suatu perkara kepada penguasa atau hakim dengan memberikan atau mengiming-imingi sejumlah harta sehingga dapat mempengaruhi keputusan hakim untuk menguasai atau mengambil harta orang lain secara tidak benar, ya jelas ya. Nabi Muhammad SAW melalui firman Allah Subhanahu wa taala mengharamkan hal tersebut. Karena apa? Menyogok hakim supaya jatah dia lebih banyak. Apalagi terkait dengan warisan. Warisan ketika datang kepada seorang ustaz, kemudian disampaikan terkait perkara warisan, tatkala apa yang didapat tidak sesuai dengan yang diinginkan, tidak diterima. Naudzubillah. Padahal yang paling jelas pembagian dalam Al-Quran ya hukum waris, kan? Sholat mungkin tidak kita dapati jumlah rakaatnya dalam Al-Quran. Subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. Tapi tatkala Allah bicara waris, langsung yang menentukan Allah. 1/2 siapa, 1/3 siapa, 1/4 siapa, 1/6 siapa, 2/3, 1/8 siapa. Maka di dalam ayat ini Allah mengharamkan yang namanya memberikan pemberian, mengiming-imingi jaksa ataupun hakim untuk mempengaruhi keputusan hakim yang menguntungkan dirinya terkait dengan harta. Karena kalau masih di dunia, ya hal tersebut mungkin masih terjadi. Tapi ingat bahwa kelak orang yang menzalimi orang lain akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan pengadilan yang tidak bisa lagi nyewa jaksa, tidak bisa lagi nyogok hakim, gak bisa. Pengadilan Allah, coba ya. Setiap hari kita baca, seringkali kita baca, alaisallahu biahkamil hakimin. Ini pertanyaan. Ini baru pertanyaan. Maka biasanya seorang qori tatkala baca ayat ini, karena dalam Al-Quran kan Pak ya, ada pertanyaan, ada pernyataan biasanya. Nah, kalau kita bahasa Indonesia, kalau kita mengucapkan suatu pertanyaan, itu biasanya intonasinya sama dengan pernyataan atau beda biasanya Pak? Beda Pak ya. Mau kemana? Pertanyaan. Ya. Saya mau ke masjid, pernyataan. Sehingga beberapa ahli Al-Quran tatkala ayatnya mengungkapkan tentang pertanyaan, maka terkadang kita disuruh bacanya sesuai intonasi pertanyaan. Mungkin biasa kita dengar seseorang membaca alaisallahu biahkamil hakimin, karena nanya. Tapi tentu pertanyaan yang tidak butuh jawaban ya. Bukankah Allah zat yang maha hakim,
Alaihissallahu biahkamil hakimin. Saya pernah baca, intonasinya biasa. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Oh, ditegur, disuruh ubah sedikit intonasinya, supaya intonasinya betul-betul tatkala didengar, oh ini pertanyaan yang tidak butuh jawaban, bahwa betul Allah adalah ahkamul hakimin. Banyak contoh biasanya seperti itu. Biasa yang kita baca juga terkait dengan kalau ada ayat Al-Quran yang berbicara tentang kesyirikan, atau ayat Al-Quran yang berbicara tentang bahwa Allah memiliki anak misal. Contoh dalam surah Thaha, Allah berfirman, wa qalu ittakhadallahu walada. Terkait dengan ayat-ayat seperti ini, kita dilarang ngangkat suara biasanya, ya. Sehingga seorang masyayikh pernah mencontohkan ke kami, bacanya pelan, karena ayatnya tentang syirik. Ayatnya tentang Allah punya anak, maka dibaca wa qalu ittakhadar rahman walada, dan juga ayat-ayat seterusnya. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat tentang larangan memakan harta yang diperoleh dengan tidak halal itu juga ada pada An-Nisa ayat 10 dan ayat 29. Allah berfirman, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang yang memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim, maka mereka itu menelan api sepenuh-penuhnya dan mereka akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Ya, Islam ini memperhatikan bagaimana kita mendapatkan harta. Maka dalam putusan tarjih pun ada buku judulnya Al-Amwal fil Islam, harta dalam Islam. Yang hemat kami ini terdapat pada himpunan putusan tarjih yang kedua, yang saat ini belum diterbitkan, namun kemarin dapat PDF-nya dari guru kita Ustaz Nur Fazil Ramadan. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini itu menggunakan kata makan dan harta. Makan dan harta. Harusnya kalau biasanya kan kalau makan ya makanan, kalau harta ya menggunakan harta. Tapi mengapa Allah menggunakan kata makan untuk harta? Padahal yang namanya makan itu erat kaitannya dengan apa? Perut. Ya. Dalam kitab Al-Imam Al-Ghazali, beliau mengungkapkan, ma mala abnu Adam wi'aan asyaddu min batnihi. Tidak ada wadah yang tidak berhenti diisi oleh anak Adam daripada apa? Perutnya. Tidak ada wadah. Kalau wadah lain ya mungkin kita seringkali berhenti kalau udah penuh. Tapi wadah yang seringkali diisi oleh anak cucu Adam, dan itu sering dan terus menerus, tidak ada wadah kecuali apa? Perut, makanan. Ya. Dan tentu kita tahu bahwa apa yang kita konsumsi, makanan yang kita makan itu berdampak kepada kesehatan. Allah sudah kasih garis halalan thayyiban, yang halal yang thayyib. Ya. Mungkin bagi usia bapak-bapak sekalian, usia 50, usia 60, hendaklah tentu memperhatikan makanan. Bukan berarti bahwa yang muda juga tidak memperhatikan makan yang enak, makan yang ini bahkan. Ya. Nah, Allah menggunakan kata makan dengan harta. Dalam tafsir At-Tabari, pemaknaan istilah makan
itu karena makan merupakan pekerjaan yang paling dekat dengan kebutuhan biologis sejak dilahirkan. Perkembangan biologis manusia selalu mencari sesuatu untuk memenuhi hajat kesehariannya, seperti pakaian, tempat tinggal, pernikahan, dan yang lainnya. Kondisi seperti ini pada gilirannya akan mendorong manusia untuk mengejar harta sebanyak mungkin. Untuk apa? Untuk pakaian, untuk tempat tinggal, untuk kelak pernikahan, untuk kelak kebutuhan keluarga, dan seterusnya. Banyak orang yang hanya menginginkan tercapainya tujuan tanpa menghiraukan cara yang ditempuhnya. Cara yang tidak benar akan menghasilkan sesuatu yang tidak benar pula. Dalam segala aspek demikian. Pemerintahan tatkala didapatkan dengan cara yang tidak benar, maka dikhawatirkan kelak juga akan menghasilkan yang tidak benar. Makanan, minuman yang didapatkan dengan cara yang tidak benar, maka juga akan menghasilkan sesuatu yang tidak benar pula. Berhubungan dengan hal di atas, banyak hadis Nabi Muhammad SAW yang menekankan tentang bagaimana seorang muslim mencari harta, mencari maisha. Gabungan antara dua makna makan dan harta itu tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Perilaku yang ditimbulkan kedua istri tersebut tidak sesuai dengan aturan Allah, maka yang terjadi adalah penyelewengan. Kalau makan dan harta itu tidak sesuai dengan ketentuan Allah, maka akan berdampak dosa, akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Terjadinya kasus suap, korupsi, pencucian uang, pungli, dan yang lainnya. Di antara cara yang tidak dibenarkan adalah riswah, sombong. Ya. Dan semoga sombong ini, riswah ini tidak menjadi hal yang sering terjadi dalam masyarakat kita. Kita usahakan, ya, bagi yang mempunyai jabatan, yang diberikan amanah jabatan, hendaklah memperhatikan jangan sampai di lingkup pemerintahan itu terjadi sombong menyogok. Jangan kemudian dijadikan ini sudah dimaklumi dan seterusnya. Karena Nabi Muhammad SAW menyatakan Allah melaknat orang yang memberi suap dan juga siapa? Orang yang menerima suap. Bahkan yang menjadi saksi pun dilaknat. Bahkan yang mencatat pun dilaknat. Naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Upaya-upaya yang dilakukan orang untuk mendapatkan keuntungan material dengan cara yang tidak baik, riswah, sombong, merupakan sebuah tindakan manusia yang hanya memenuhi kebutuhan terendahnya, yaitu kebutuhan materi. Kebutuhan kita ini dua. Ya. Satu, kebutuhan rohani. Yang kedua, kebutuhan jasmani. Kalau kebutuhan rohani kita itu isinya dengan ibadah, toharoh, sholat, zakat, puasa. Itulah mengapa di buku-buku fikih klasik kalau kita buka itu selalu yang didahulukan adalah bab tentang ibadah. Kebutuhan manusia yang kedua itu jasmani. Kebutuhan jasmani yang pertama, ya, yang dilihat adalah kebutuhan batin. Kebutuhan masalah apa? Perut. Ya. Kebutuhan perut. Sehingga di bab fikih klasik, bab setelah ibadah itu yang dibahas adalah bab tentang transaksi jual beli. Karena pada ikatnya transaksi jual beli ya memenuhi kebutuhan hajat batin manusia. Yang ketiga, kebutuhan jasmani yang harus dipenuhi adalah, mohon maaf, al-hajah al-farjiyah. Kebutuhan bagaimana manusia itu memiliki pasangan. Sehingga
yang dibahas dalam bab fikih klasik setelah ibadah, setelah muamalah, itu umumnya adalah berkaitan tentang fikih keluarga. Karena ya ada hajat di situ, ada kebutuhan terkait dengan al-farjiyah. Dan yang ketiga, yang keempat, setelah ibadah, setelah muamalah, setelah fikih pernikahan, fikih keluarga, maka yang keempat adalah fikih jinayat. Fikih jinayat, fikih yang dikenal dengan perbuatan kriminal. Bagaimana fikih memperhatikan, dan hal tersebut juga terdapat hajah jasmaniyah di situ. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perbuatan memakan harta orang lain dengan tidak halal dan usaha seseorang mencari harta untuk menghalalkannya seperti perilaku sogok menyogok dan hal yang sebagai yang lainnya, itu telah terjadi semenjak sejarah awal manusia. Yahudi dan Nasrani pun mempraktekkan hal tersebut. Sungguh perbuatan tersebut perbuatan yang tercela, bukan hanya di dalam agama Islam, bahkan dalam agama-agama lain. Riswa, sogok adalah perkara yang menghancurkan masyarakat. Ini yang dapat kita baca. Semoga dengan kita baca dua ayat ini kuat pemahaman kita terkait agama kita, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk memperhatikan bagaimana kita mendapatkan harta dengan cara yang telah dicontohkan dan digariskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasrun minallah fatun qarib, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.